Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya untuk melanjutkan pelajaran kita tentang aljabar linier. Nah, kali ini kita akan bahas tentang cross product dari vektor. Nah, misalkan di sini secara definisi ada vektor U, yang mana elemen dari vektor U itu adalah U1, U2, dan U3. Kemudian ada vektor V, elemennya itu V1, V2, dan V3. Nah, kedua vektor ini berada di ruang 3. Maka untuk menentukan cross produknya, bisa kita pakai rumus ini. U cross product V itu sama dengan U2 kali V3 dikurang U3 kali V2, koma, U3 kali V1 kurang U1 kali V3, koma, U1 kali V2 dikurang U2 kali V1. Atau secara notasi determinan bisa kita tulis seperti ini. Ini notasi determinannya ya. Nah, untuk memudahkan teman-teman untuk mengingatnya, maka saya tuliskan bentuk determinannya ya. Nah, di sini kita bikin dulu gabungannya. Di sini ada U1, U2, dan U3. Kita gabungkan dengan elemen di V. V1, V2, dan V3. Nah, untuk teman-teman memudahkan mengingat U cross product dari V itu, saya ajarkan caranya. Yang pertama, determinan. Untuk yang pertama ini, maka kita abaikan dia kolom yang pertama. Maka di sini menjadi U2, U3, V2, V3. Kemudian untuk yang kedua, harus diberi tanda min, determinan dari kita hilangkan kolom yang kedua. Berarti yang tinggal itu adalah U1, U3, karena U2-nya dihilangkan, kemudian V1, kemudian V3. Kemudian determinan yang ketiga, berarti kolom yang ketiga yang kita hilangkan, berarti U1, U2, V1, V2. Sehingga inilah hasil dari cross produknya. Jadi untuk yang kolom pertama, determinan yang pertama, kolom pertamanya kita hilangkan. Kemudian untuk yang kedua, jangan lupa menambahkan min di sini, kemudian kolom kedua dihilangkan, kemudian untuk yang ketiga, kolom ketiganya yang dihilangkan. Jadi begitulah cara mudah untuk mengingat rumus dari cross product. Oke, untuk memahami soal, kita lihat ke contoh soal berikut. Nah, di sini ada vektor U. Find U cross product V, di mana U-nya itu adalah 1, 2, min 2. Kemudian V-nya itu adalah 3, 0, 1. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghitungnya ya, teman-teman. Nah, agar gampang kita bikin dulu gabungannya, vektor gabungannya. Berarti ini jadi matrik ya. 1, 2, min 2, kemudian 3, 0, dan 1. Nah, untuk mencari U cross product V, maka tadi kita bisa pakai yang determinan yang pertama, berarti kolom pertama kita hilangkan. Berarti yang kolom kedua dan ketiga yang perlu ditulis. Berarti 2 min 2, 0, 1. Kemudian yang kedua jangan lupa ditambahkan tanda min. Kemudian berarti kolom kedua yang dihilangkan. 1, 3, min 2, 1. Kemudian yang terakhir berarti kolom ketiga yang dihilangkan. 1, 2, 3, 0. Maka tinggal kita hitung determinannya. Berarti di sini 2 kali 1 berarti 2, dikurang min 2 kali 0, 0. Kemudian di sini jangan lupa ditanda min, 1 kali 1, 1. Kemudian dikurang 3 kali min 2, berarti min 6. Kemudian di sini 1 kali 0, 1, dikurang, 1 kali 0, 0 ya, bukan 1, 0. Berarti 3 kali 2, 6. Maka di sini 2 kurang 0, 2, min 1, min sama min plus ya, jadi 1 tambah 6, 7, berarti jadi min 7. Kemudian 0 kurang 6, min 6. Maka hasil dari U cross product V-nya adalah 2, min 7, dan 6. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita lanjut.
Nah, di sini ada hubungan antara cross product dengan dot product. Di sini ada vektor U, vektor V, dan vektor W sama-sama di ruang 3. Maka ada teorema yang pertama, U dot U cross product V itu akan sama dengan 0. Dengan syarat U dan V-nya itu ortogonal, yang mana artinya itu U cross product V itu ortogonal pada U. Begitu juga dengan yang B di sini adalah V dot U cross product V. Maka hasilnya juga sama dengan 0. Maka U kali V ortogonalnya ke vektor V. Kemudian di sini ada norm dari U cross product V kuadrat itu akan sama dengan norm U kuadrat kali norm V kuadrat dikurang dengan U dot V kuadrat. Kemudian di sini ada U cross product dengan V cross product W itu akan sama dengan U dot W kali V, kemudian dikurang U dot V kali W. Nah, begitu juga dengan yang E, U cross product V cross product W itu akan sama dengan U dot W kali V, kemudian dikurang dengan U dot W kali U. Nah, kita akan coba membuktikan teorema yang 3.51 yang bagian A ya. U dot product dengan U cross V itu akan sama dengan 0. Kita akan coba buktikan. Nah, di sini kita tulis dulu. Tadi yang mau akan kita buktikan itu adalah, kursornya. Yang tadi akan kita buktikan adalah tadi adalah U dot product dikali U dot product dengan U cross product V itu akan sama dengan 0. Nah, untuk membuktikan itu kita buktikan dulu yang bagian dalam, yaitu U cross product V. U cross product V itu akan sama dengan, agar teman-teman ingat, kita coba tulis lengkap seperti tadi ya. Oke, berarti ini adalah U2, U3, kemudian V2, ini V3, kemudian ini min, berarti ini kolom kedua yang dihilangkan, U1, U3, V1, V3. Kemudian ini kolom ketiga yang dihilangkan, U1, U2, kemudian V1, V2. Ini ya teman-teman. Ini berarti hasilnya adalah, ini kali ke sini ya, U2, V3 dikurang U3, V2 ya. Kemudian karena ini yang negatif, kita tulis saja dulu yang negatifnya. Koma. Ini U1 kurang U1 min, berarti U1 V3 dikurang U3 V1 ya. Kemudian di sini U1 V2 dikurang U2 V1. Ini agar lebih bagus bentuknya, kita substitusikan minnya ke dalam. Berarti ini U2 V3 dikurang U3 V2, ini kita kalikan ke dalam, supaya positifnya di depan kita jadikan min kali min plus ya. Berarti ini jadi U3 V1 dikurang U1 V3, kemudian di sini U1 V2 dikurang U2 V1. Maka ini adalah hasil dari cross productnya. Sekarang kita kalikan U tadi ya, U dot U cross product dengan V itu akan sama dengan U tadi kita tulis menjadi U1, U2, U3. Kemudian hasil cross productnya kita salin ya. Ini cross product. Berarti di sini U2 V3 dikurang U3 V2. Kemudian ini dot ya.
kemudian U3 V1 kurang U1 V3, kemudian U1 V1 kurang U2 V2. Sorry, V1 ya, V1. Maka untuk hasil dot produknya berarti kita kalikan ini ke dalamnya satu-satu. Berarti ini menjadi U1 kali ini kali ke sini ya. Berarti U1 kali U2 V3 kurang U3 V2. Kemudian karena dia dot produk berarti tambah ya. U2, berarti yang U2 kita kali ke sini. U2 kali U3 V1 kurang U1 V3. Kemudian ditambah lagi dengan U3 yang kita kalikan ke sini. U3 kali U1 V1 ini V2 tadi ya. U1 V2 kurang U2 V1. Nah, berarti karena ini tinggal kalikan ke dalam, ini ke sini, berarti U1 U2 V3 dikurang U1 U3 V2 ya, ini ke sini, ditambah ini U2 kali U3 U2 U3 V1 dikurang U1 U2 V3 ditambah ini ke sini U1 U3 V2 kurang U2 U3 V1. Nah, coba kita lihat di sini U1 U2 yang ini akan sama dengan yang ini ya, U1 U2 V2. Berarti ini hasilnya 0. Kemudian kita lihat yang ini itu sama dengan yang ini U1 U3 V2 ya. Berarti min sama plus, jadi habis juga ya. Kemudian terakhir yang ini U2 U3 V1, ini yang jadi terbukti dia sama dengan 0. Ini adalah teorema yang A tadi, sehingga teorema A dapat kita buktikan. Benar ya? Oke, kita lanjut. Di sini ada properties dari cross product. Jika U, V, dan W itu adalah vektor di ruang 3, dan K itu adalah sebuah skalar, maka berlaku 6 sifat ini. Yang pertama, U cross product V itu akan sama dengan min V cross product U. Kemudian yang B, U cross product V tambah W itu akan sama dengan U cross product V tambah U cross product W. Kemudian U tambah V cross product W akan sama dengan U cross product W tambah V cross product W. Kemudian di sini ada skalar K. K kali U cross product V itu akan sama dengan K kali U tambah cross product V tambah dengan U kali K cross product V, kemudian U cross product 0 itu akan sama dengan 0 kali cross product U itu sama dengan 0, kemudian U cross product U itu akan sama dengan 0. Jadi ini sifat-sifat yang berlaku pada cross product. Kemudian ini ada determinan form. Jadi kalau ingin kita bentuk dia menjadi IJK seperti ini, maka berlaku rumus determinannya seperti ini. Ini yang tadi sebenarnya mirip dengan yang tadi, bedanya di sini ada I, ini ada J, dan ada K. Kemudian di sini karena yang kolom kedua tadi tandanya negatif, maka di sini min, kemudian ini ada tanda tambah. Masih berlaku aturan sama. Yang pertama itu berarti kolom pertama hilang, ini kolom kedua hilang, ini kolom ketiga hilang. Nah, untuk membuktikan bahwa ini benar, coba kita lihat ke contoh soal berikut. Misalkan U 1, 2, min 2, kemudian V itu 3, 0, 1, find U cross product V. Sebenarnya ini sama dengan contoh yang sebelumnya. Oke, kita coba hitung lagi ya. Kita tulis dulu matrik gabungannya itu, berarti matriknya itu adalah 1, 1, kemudian 2,
min 2, kemudian 3, 0, 1. Nah, U cross product V itu akan sama dengan, berarti yang pertama, determinan yang pertama ya, berarti kolom yang pertama yang dihilangkan. Berarti 2 min 2, kemudian 0, 1. Maka ini kita kasih I. Kemudian karena yang kedua itu min, berarti kolom kedua hilang. Berarti 1, 3, min 2, 1. Ini adalah, ini tanda determinan ya, ini J. Kemudian ditambah, kemudian kolom ketiga yang hilang. 1, 2, 3, 0. Ini adalah K. Sehingga di sini 2 kali 1 adalah 2, kurang 0, berarti menjadi 2I. Kemudian di sini 1 kali 1, 1 dikurang 3 kali min 2, berarti min 6. Jadi 1 tambah 6, 7. Kali dengan min, berarti min 7. Ini adalah J. Kemudian 1 kali 0, 0. 3 kali 2, 6. Berarti 0 kurang 6, berarti min 6. Min 6 K. Sehingga hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, untuk dasar dari cross product sampai di sini dulu. Terima kasih.